pagi, sahabat Ragam. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Selama 30 menit ke depan, Ragam Indonesia kembali hadir dengan serangkaian informasi yang menarik dari berbagai daerah di Nusantara. Langsung saja simak informasinya ya sahabat. Sahabat Ragam, mungkin suka banget mengonsumsi jeroan atau bagian organ hewan yang tak biasa. Meski gurih dan nikmat, tapi ingat, jangan mengonsumsinya secara berlebihan ya, karena tak baik untuk kesehatan. Nah, lain daerah, lain pula bentuk aneka olahannya. Olahan daging sapi memang selalu menggugah selera ya, mulai dari daging, jeroan, bahkan bagian buntutnya. Sangat sedap untuk disantap. Nah, yang satu ini diolah sedikit berbeda, pasti bikin Anda penasaran. Namanya sop buntut karamel. Meski berkaramel, sop buntut karamel tidak sepenuhnya berasa manis, karena menggunakan lada hitam membuat rasanya menjadi sedikit pedas. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat sop buntut karamel adalah daging buntut yang sudah matang, gula pasir, lada hitam yang telah dihaluskan, bawang putih dan air kaldu secukupnya. Berikut cara membuat sop buntut karamel. Siapkan terlebih dahulu wajannya, masukkan gula pasir dan minyak goreng. Panaskan hingga gula mencair yang disebut juga proses karamelisasi. Tambahkan lada hitam, bawang putih dan garam. Aduk hingga aroma keluar. Lalu angkat deh. Kemudian panaskan kuah sop buntutnya. Masukkan karamel sampai mendidih, beri buntut sapi yang sudah empuk, masak sampai kuah menyusut dan karamel mengental. Angkat buntutnya lalu sisihkan kuahnya. Setelah matang, hidangkan buntut berkaramel dengan kuah sop buntutnya. Kuahnya sop yang segar berpadu dengan rasa manis karamel dan lada hitam. Sensasi rasa yang luar biasa. Sedap! Hidangan sop buntut karamel layak menjadi pilihan bagi para pecinta kuliner Nusantara. Silahkan mencoba. Ceker. Bentuknya memang aneh, tapi jika sudah diolah, rasanya makan sedikit pasti kurang deh. Sahabat, di Solo terdapat tempat wisata kuliner yang terkenal namanya Gudeg Ceker yang terletak di Jalan Margoyudan. Warung Gudeg Ceker Margoyudan cukup terkenal. Uniknya, warung mulai buka justru ketika dini hari. Dan biasanya sebelum pagi menjelang, Gudeg Ceker Margoyudan sudah ludes diserbu pembeli. Makanya, kadang meski belum buka, sudah banyak pengunjung yang datang. Karena takut gak kebagian tuh. Laris ya sahabat. Warung Gudeg Ceker Margoyudan tidak terlalu besar dan nampak sederhana. Sejumlah baskom besar berisi lauk pauk pelengkap nasi gudeg sungguh menggoda selera. Ada telur, uritan, paha ayam, sayap ayam, kerupuk, dan tentu saja ceker ayamnya. Walaupun namanya warung Gudeg Ceker, tetapi bukan hanya nasi gudeg saja yang dijual. Ada juga menu bubur yang dapat dipadu dengan aneka lauk pauk termasuk ceker. Gudeg ceker memiliki tekstur yang sangat empuk, jadi tidak terlalu susah mengunyahnya. Cukup dengan sentuhan lidah, lapisan kulit lembut ceker pun sudah terlepas. Seperti lumer di lidah, lembutnya ceker dikarenakan proses memasaknya cukup lama, sekitar 3 hingga 4 jam loh sahabat. Sahabat, ceker kaya akan kandungan kolagen yang sangat baik untuk mempertahankan elastisitas kulit. Ceker juga mengandung kalsium yang baik untuk tulang, bermanfaat dan lezat. Rasa manis dan gurihnya berpadu pas di lidah. Dijamin ketagihan deh. Oh iya sahabat, soal harga pastinya tak akan menguras kantong kita. Seporsi nasi gudeg ceker nan nikmat dibanderol harga belasan ribu rupiah saja. Asyik kan? Itu kalau kebagian. Sahabat, dari Solo kita bergeser ke Pulau Madura ya. Kita icip-icip yang namanya somat. Eits, somat di sini bukan nama orang loh ya sahabat, tapi singkatan dari soto mata sapi. Kabarnya, soto mata sapi sudah menjadi warisan kuliner Madura sejak lama. Bahan utamanya tentu saja mata sapi. Sebenarnya sekarang sudah agak sulit mencari somat di Madura. Di daerah Bangkalan, lokasi warung yang menjajakannya berada di tengah perkampungan. Jadi harus masuk keluar gang terlebih dahulu.
Warung sederhana yang menyediakan menu soto mata sapi ini ramai di awal bulan atau di hari libur. Para pengunjung yang datang memang sengaja mampir untuk merasakan sensasi lezatnya soto mata sapi. Biar gak kehabisan, ada baiknya memesan terlebih dahulu melalui telepon. Mengingat bahan baku mata sapinya terbatas, jadi gak sia-sia deh kedatangan kita. Mata sapi yang digunakan untuk soto masih utuh bentuknya. Namun bila sahabat kurang pas menyantapnya, bisa dipotong kecil-kecil terlebih dahulu kok, dengan tambahan daging pada bagian mata lainnya. Menyajikan soto mata sapi biasanya menggunakan irisan lontong dan jeruk nipis, dengan tambahan kecambah, irisan seledri yang disiram di kuah kaldu. Terakhir taburi dengan kacang goreng agar semakin mantap. Rasa soto mata sapi dominan gurih dan pedas. Layak dicoba jika Anda berkunjung ke Madura, tepatnya ada di kota Bangkalan. Sahabat, selanjutnya ada olahan kambing dari kota Yogyakarta. Nah, yang diolah khusus dari bagian kepala kambingnya namanya bacem kepala kambing Haji Kirman. Wih, gimana rasanya tuh? Bagi pecinta daging kambing pasti sudah bisa membayangkannya ya. Warung bacem kepala kambing Haji Kirman berdiri sejak tahun 1973. Pelanggan setianya banyak, tentunya karena kualitas rasa yang sungguh menggoda dan tak berubah sejak dahulu. Masakan yang paling terkenal adalah bacem kepala kambing. Cukup dengan merogoh kocek Rp20.000 saja, seporsi baceman kepala kambing yang sedap siap Anda nikmati. Sebelum diolah, kepala kambing tentunya dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian dibelah dan dipotong, lalu dipilah-pilah. Daging kepala kambing kemudian direbus dengan bumbu bacem sekitar 3 jam saja. Bumbu bacemnya terbuat dari gula Jawa, jahe, serai, daun jeruk, daun salam, dan kelapa. Setelah bumbu meresap, kepala kambing kemudian digoreng hingga kering. Sahabat tinggal memilih deh mana bagian yang ingin dinikmati. Sebagai pendamping disediakan juga sambal kecap yang agak encer. Enak. Warung Haji Kirman posisinya berada di Jalan Kaliurang kilometer 7, sebelah timur Pasar Kolombo di daerah Babadan Baru. Warung mulai melayani pelanggannya setiap hari mulai jam 3 sore sampai jam 9 malam. Dalam sehari, warung bacem kepala kambing Haji Kirman bisa menghabiskan hingga 20 potong kepala kambing. Makanan enak pastinya memang banyak penggemar ya sahabat. Sahabat Ragam, setelah mencicipi aneka hidangan dari bagian hewan yang tak biasa, selanjutnya ada beragam informasi yang menarik tentang serangga. Simak ya, ada yang langka, menggemaskan, sampai mengerikan. Berikut beberapa serangga unik versi Ragam Indonesia yang menarik untuk disimak. Serangga unik yang pertama adalah kumbang koksi. Kumbang koksi adalah salah satu serangga kecil ordo Coleoptera. Kumbang koksi mudah dikenali dari penampilannya yang bundar kecil dengan punggung yang berwarna-warni serta berbintik-bintik. Kumbang koksi dikenal juga dengan nama ladybugs atau lady beetles. Kebanyakan orang mengenal kumbang koksi sebagai kumbang kepik karena ukurannya dan cangkangnya yang keras. Padahal beda loh sahabat. Kumbang koksi berukuran kecil, hanya 7 hingga 8 mm saja. Meski berukuran kecil, kumbang koksi mampu memakan kutu dalam jumlah yang cukup banyak. Kumbang koksi meletakkan telur-telurnya pada bagian tanaman di mana ada kutu-kutu yang hidup sebagai sumber makanannya. Jadi ketika larva kumbang koksi menetas, mereka nggak perlu lagi repot-repot mencari makannya. Cerdik ya sahabat, sekelompok kumbang ini mampu menghasilkan sekitar 50 telur yang diletakkan tidak beraturan pada daun atau ranting tanaman. Unik ya si kumbang yang satu ini. Selanjutnya ada kumbang kura-kura emas atau sering juga disebut kumbang emas. Kumbang kura-kura emas adalah spesies kumbang daun. Kumbang ini memang menjadikan daun sebagai makanan utamanya. Sahabat, kumbang kura-kura emas berukuran sekitar 5-7 mm saja. Hal yang menarik dari serangga ini adalah warna cangkangnya yang jingga keemasan dan terkadang berkilau metalik. Gak salah deh kalau dijuluki kumbang emas.
Jika menghadapi bahaya, kumbang ini akan berubah warna cangkangnya dari emas berkilauan menjadi coklat lusuh. Kumbang ini juga berkemampuan mengubah reflektivitas kulit selaputnya sehingga lapisan luar menjadi bening atau transparan. Perubahan warna terjadi karena adanya katup kecil yang bisa mengendalikan tingkat kelembapan di bawah cangkangnya. Cantik sekali ya sahabat. Sahabat ragam, lembaran daun-daun ini sekilas tampak seperti tidak begitu menarik ya. Tapi ketika diamati lebih seksama, ada sesuatu yang bergerak-gerak dan nampak hidup. Yap, itu dia belalang daun. Bentuk badan, sayap dan kakinya seperti sebuah daun. Berwarna hijau, kuning, terkadang ada juga yang orange. Ya, itulah keunikan seekor belalang daun. Sayangnya belalang daun kini termasuk langka, sehingga menjadi primadona koleksi serangga hidup alam Indonesia yang wajib dilestarikan dan dilindungi. Belalang daun dalam bahasa Latin dikenal dengan sebutan Phyllium fulcrifoliumi dan masuk ke dalam ordo Phasmatodea. Ukuran tubuhnya sebesar ukuran daun jambu, bentuknya menyerupai gambaran lingkungan di mana dia hidup sehingga memberikan keuntungan. Tidak mudah terdeteksi oleh predator yang akan memangsanya. Seekor belalang daun jantan perilakunya lebih aktif dibandingkan dengan yang betina. Belalang daun jantan aktif terbang di siang hari. Sedangkan belalang daun betinanya lebih banyak berdiam diri di antara rimbunan dedaunan yang menjadi sumber makanan pokoknya. Predator belalang daun adalah kadal dan beberapa spesies burung pemakan serangga. Kondisi alam yang rusak oleh ketamakan manusia adalah penyebab utama kelangkaannya. Sahabat, masyarakat Indonesia terkenal memiliki berbagai tradisi unik. Kali ini, Ragam Indonesia akan memberikan informasi tentang beberapa tradisi unik yang menjadi kekhasan tiap daerah di Nusantara. Berikut informasinya. Sahabat, masyarakat di wilayah Ambar Ketawang, Yogyakarta mempunyai upacara adat yang disebut bekakak atau upacara adat Saparan karena dalam pelaksanaannya selalu jatuh pada bulan Sapar dalam perhitungan kalender Jawa. Ritual upacara bekakak bertujuan mengenang kesetiaan salah satu abdi dalam kesayangan Sri Sultan Hamengkubuwono I yang bernama Kyai Wirasuta dan Nyai Wirasuta. Kedua abdi dalam ini dianggap sebagai leluhur warga Ambar Ketawang yang meninggal akibat runtuhnya Bukit Kapur di dekat pesanggerahan mereka, tepat pada hari Jumat bulan Sapar. Sejak saat itu, upacara adat mengenang mereka selalu dilaksanakan pada hari Jumat bulan Sapar setiap tahunnya. Prosesi adatnya menggunakan sepasang boneka pengantin bekakak dari ketan yang dibuat menyerupai manusia. Didandani layaknya pengantin, lengkap dengan sesaji yang ditempatkan pada sebuah keranda hias. Isi bagian dalam sepasang pengantin bekakak berupa air gula Jawa atau juruh yang menyimbolkan darah manusia. Jadi ketika bekakak dipotong seolah-olah mengeluarkan darah. Pembuatan boneka bekakak dilakukan secara bergilir dari masing-masing dusun. Bekakak terlebih dahulu diarak mengelilingi wilayah Ambar Ketawang, disertai kirap budaya yang ikut meramaikan ritual adat tahunan ini. Boneka bekakak kemudian dibawa ke pesanggerahan Gunung Gamping. Satu persatu bekakak dikeluarkan dan dipotong oleh pihak yang berwenang. Bekakak kemudian dibagi-bagikan pada pengunjung yang datang. Dalam ritual adat ini, pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak menyangkut pautkan dengan kepercayaan atau keyakinan apapun, karena tujuan diadakannya acara bekakak hanya untuk memelihara seni tradisi agar tak punah ditelan zaman. Selanjutnya kita beranjak menuju Jawa Timur, lebih tepatnya di kawasan Gunung Bromo. Untuk mengenal upacara Yadnya Kasada yang dilakukan setahun sekali oleh suku Tengger. Suku Tengger adalah suku yang tinggal di kaki Gunung Bromo. Mereka dikenal sebagai pemeluk agama Hindu Mahayana yang taat. Dan Gunung Bromo dianggap sebagai gunung yang suci. Satu hari sebelum Yadnya Kasada diselenggarakan, semua warga Tengger yang tinggal di sekitar Gunung Bromo akan berbondong-bondong menuju Pura Luhur Poten yang terletak di kaki Gunung Bromo. Mereka datang membawa berbagai benda untuk disajikan sesajen yang kemudian akan dilemparkan ke kawah Gunung Bromo. Konon, ritual Yadnya Kasada berawal dari kisah leluhur suku Tengger, Putri Roro Anteng dan Joko Seger yang ingin memiliki anak.
Mereka lalu mendapat petunjuk akan memperoleh keturunan jika mau mengorbankan anak bungsunya nanti ke dalam kawah Gunung Bromo. Kini, persembahan diganti dengan berbagai hasil bumi dan ternak dan menjadi sebuah ritual budaya yang menarik untuk kita saksikan. Tradisi Lubuk Larangan ada di daerah objek wisata Silambau, Kabupaten Pasaman Barat. Lokasinya berada tepat di tepi jalan utama Kinali Simpang Ngampe, sehingga memudahkan pengunjung untuk singgah. Objek wisata Lubuk Larangan merupakan tempat wisata yang asri dengan pemandangan menakjubkan. Terdapat aliran sungai yang masih alami dengan kumpulan aneka jenis ikan yang sangat banyak. Khususnya oleh masyarakat sekitar disebut ikan garing, sejenis ikan karper yang banyak dijumpai di Sumatera dan Asia Tenggara. Sahabat, ikan yang ada di Lubuk Larang tidak bisa ditangkap sembarangan karena masyarakat sekitar percaya akan membawa mara bahaya. Apabila dilanggar, maka orang yang menangkap ikan akan mengalami sakit yang berkepanjangan dan sulit disembuhkan. Jadi hanya hari tertentu saja masyarakat boleh memancing atau menangkap ikan Lubuk Larangan. Nah, biasanya hari yang ditetapkan boleh menangkap ikan adalah ketika perayaan Idul Fitri. Pastinya ramai banget karena banyak orang berbondong-bondong datang ke Lubuk Larangan. Ternyata, kepercayaan tentang Lubuk Larangan berlangsung sejak masa kolonial Belanda. Uniknya, kearifan lokal yang cenderung aneh itu justru kini menjadi sarana untuk menyelamatkan lingkungan sungai dan ekosistemnya dari kerusakan akibat ulah manusia. Unik ya, sahabat? Tradisi budaya unik warisan Nusantara terakhir yang akan kita bahas adalah tradisi Benjang dari Jawa Barat. Benjang adalah kesenian tradisional Tatar Sunda yang hidup dan berkembang di sekitar Kecamatan Ujung Berung, Kabupaten Bandung. Dalam pertunjukan Benjang dipertontonkan ibingan atau tarian yang mirip dengan gerakan silat. Sepintas bahkan seperti orang sedang bergulat. Seperti umumnya kesenian tradisional Sunda yang selalu mempergunakan musik dan lagu, dalam seni Benjang pun berlaku demikian. Dalam alunan lagu, pemain Benjang akan melakukan gerakan yang disebut dogong, yaitu permainan saling mendorong antara dua pemain Benjang, mempergunakan halu dalam sebuah lingkaran atau arena, dan yang terdorong keluar garis lingkaran dalam dogong akan dinyatakan kalah. Dari gerakan dogong, kemudian berkembanglah gerakan seredan, yaitu saling desak dan dorong seperti permainan sumo Jepang tanpa menggunakan alat apapun. Aturannya tetap sama, yang terdorong keluar lingkaran dinyatakan kalah. Tidak ada aturan khusus tertentu mengenai siapa saja yang boleh ikut Benjang. Yang penting punya nyali dan siap menerima resikonya. Karena kemungkinan cedera bisa saja terjadi. Sahabat, sungguh unik ya beragam tradisi budaya yang ada di Indonesia kita. Selayaknya kita bangga menjadi bagian dari suatu bangsa yang beragam dan berbudaya. Sahabat, selanjutnya ada kesenian khas Tulung Agung yaitu tari reog kendang. Secara umum, reog kendang adalah tarian tradisional yang menggambarkan tentang arak-arakan prajurit. Maka dalam pembuka tarian, para penari berbaris seperti prajurit sambil sesekali memainkan kendang sebagai atribut tariannya. Reog kendang ini tak terlepas dari sejarah dan cerita legenda pada zaman dahulu. Tarian ini menggambarkan tentang arak-arakan prajurit Kediri Laya yang mengiringi Ratu Kediri dalam rangka menemui Lembu Suro. Karena Ratu Kediri tidak mau dinikahi oleh Lembu Suro, maka dia menolak secara halus dengan memperdaya Lembu Suro. Lembu Suro dijebak untuk masuk ke dalam sumur buatannya sendiri. Maka tak ayal jika gerakan-gerakan pada reog kendang mencerminkan adegan yang terjadi dalam cerita legenda itu. Tak hanya gerakan berbaris seperti prajurit, salah satu gerakan yang khas dari tarian ini adalah sundangan. Gerakan ini terlihat seperti gerakan banteng yang ingin menyeruduk. Berdasarkan legenda, gerakan itu mengilustrasikan Lembu Suro yang sedang ingin keluar dari sumur akibat dijebak oleh Ratu Kediri. Dalam pertunjukannya, reog kendang ini ditampilkan secara berkelompok oleh 6 orang penari. Penarinya masing-masing membawa kendang atau dodok. Pada bagian tengah tarian, penari melakukan tarian sambil memainkan kendang yang selaras dengan musik pengiring. Musik pengiring dalam tarian ini terdiri dari selompret, gong, kenong, dan dodok. Sambil diiringi musik pengiring, gerakan tari berikutnya masih berkaitan dengan prajurit. Para penari melakukan gerakan kaki berjingkrakan.
Gerakan ini melambangkan iring-iringan prajurit yang kepanasan kakinya dalam perjalanan. Barulah di akhir-akhir tarian muncul gerakan sukacita. Gerakan ini melambangkan perayaan prajurit Kediri-Laya yang berhasil membantu menjebak Lembu Suro masuk ke dalam sumur. Gerakan perayaan sukacita itu tergambarkan lewat gerakan kaki berjingkrak sambil maju mundur. Kemudian dilanjutkan dengan gerakan penari berkumpul di tengah. Lalu penari mengangkat kendangnya sebagai lambang kemenangan. Tak hanya gerakan tarian yang mengilustrasikan cerita legenda Lembu Suro dan Putri Kediri, aksesoris dalam pakaian penari pun tak luput dari cerita legenda itu. Ikat kepala penari yang biasa disebut sungu dibuat seperti dua tanduk di sisi kiri dan kanan. Bentuk seperti ini melambangkan tanduk dari Lembu Suro. Para pengunjung alun-alun Tulungagung nampak antusias dan terbuai dengan keindahan tarian reog kendang. Wow, sungguh warisan kebudayaan yang luar biasa.